Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang administrasi pembangunan di Mesir, khususnya pada masa Muhammad Ali Pasha, serta bagaimana hal tersebut bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Mesir merupakan salah satu negara yang pernah mengalami modernisasi besar dalam sejarahnya. Hal ini terjadi pada masa Muhammad Ali Pasha yang melakukan berbagai reformasi di bidang ekonomi, militer, dan pendidikan. Modernisasi ini menjadi contoh awal dari konsep pembangunan yang terencana oleh negara. Dalam konteks administrasi pembangunan, Mesir menunjukkan bahwa negara memiliki peran yang sangat dominan. Pemerintah tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaksana utama pembangunan. Selain itu, pembangunan dilakukan secara terpusat dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu modernisasi negara. Ada beberapa kebijakan utama yang dilakukan, yaitu reformasi di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi, pengembangan industri nasional, modernisasi militer, serta pembangunan di bidang pendidikan. Semua kebijakan ini saling mendukung untuk mempercepat pembangunan. Salah satu faktor penting di dalam pembangunan Mesir adalah pendidikan. Pemerintah mengirim pelajar ke luar negeri untuk mempelajari ilmu modern. Selain itu, sistem pendidikan juga diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci utama kemajuan. Dari kebijakan tersebut, Mesir mengalami beberapa dampak positif seperti peningkatan ekonomi, kekuatan militer yang lebih baik, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang terencana dapat memberikan hasil yang signifikan. Kelebihan dari model pembangunan Mesir adalah negara memiliki kontrol yang kuat, perubahan dapat dilakukan dengan cepat, dan fokus pada pembangunan jangka panjang. Hal ini penting terutama bagi negara yang sedang berkembang, kayak Indonesia. Namun model ini juga memiliki kelemahan, seperti terlalu sentralistik, ketergantungan pada satu pemimpin, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa menjadi risiko dalam jangka panjang. Jika dikaitkan dengan Indonesia, ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Indonesia juga merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, pengalaman Mesir bisa menjadi referensi penting. Ada beberapa contoh yang bisa diterapkan di Indonesia, yaitu memperkuat peran negara dalam industri strategis, meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya akses, mengirim pelajar ke luar negeri untuk transfer ilmu, melakukan hilirisasi sumber daya alam, namun tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Sebagai kesimpulan, pembangunan di Mesir menunjukkan bahwa peran negara, pendidikan, dan perencanaan jangka panjang sangat penting. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut untuk mempercepat pembangunan nasional. Sekian presentasi dari saya. Saya Arifur Rahman Firdaus dari kelas AP 24A. Terima kasih.